Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saat ini saya mengajak Anda untuk mendalami hakikat hidup kita di bumi ini. Perlu Anda ingat bahwa pada dasarnya hakikat sesungguhnya kita hidup di bumi ini adalah merupakan sebuah ujian. Jadi bukan tujuan, tapi ujian. Oleh karena itu, jadikanlah kehidupan ini selama kita ada usia merupakan laboratorium, laboratorium. Namanya laboratorium, maka di situ terjadilah penggalian-penggalian, penelitian-penelitian, pendalaman, evaluasi, namanya lab. Diuji cobakan seluruh gagasan atau konsep yang kita punya itu tadi. Jadi jangan Anda takut salah. Hal ini atas dasar daripada firman Tuhan itu sendiri. Apakah kamu mengira karena beriman kamu akan masuk ke dalam surga, padahal belum jelas siapa di antara kamu yang bisa lolos daripada ujian-ujian dari kehidupan ini? Anda boleh lembari di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat kedua. Jadi kalau kita mengatakan beriman, itu justru ujiannya bertubi-tubi. Artinya, mari kita sama-sama. Saya ulangi. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 29, surat ke-29 ayat kedua, disebutkan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Itulah sebabnya hidup ini adalah merupakan laboratorium untuk menguji diri kita, diri Anda. Selama Anda masih manusia, Anda tidak akan bisa lepas daripada ujian-ujian itu. Nah, dalam perjalanan ujian itulah maka Anda harus melihat bahwasanya bahan-bahan atau materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan yang harus diujikan itu adalah bahan-bahan yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Karena atas dasar statement Tuhan, yaitu segala kebaikan itu datangnya adalah dari Allah, sementara keburukan itu datangnya dari dirimu sendiri. Maka kita harus pandai-pandai mencari materi, bahan, informasi yang apabila kita laksanakan di dalam uji coba di laboratorium kehidupan ini, insya Allah kita akan mendapatkan hasil signifikan, nyata, sesuai dengan harkat diri manusia itu sendiri. Salah satu di antara pengetahuan untuk melakukan ujian-ujian di laboratorium itu adalah firman Tuhan itu sendiri telah datang kepada manusia, kepada Anda, kepada saya, informasi dari Allah. Barang siapa mengikuti informasi itu, berada di atas jalannya dan mengaplikasikan informasi itu, insya Allah dia akan sampai kepada tujuan kemuliaan itu tadi. Anda silahkan lembari sendiri dalam Al-Quran. Kita ditaruh di bumi ini memang adalah untuk hidup kita. Dan langit sebagai atap untuk kita. Dan kita dikasih rezeki. Dan kita dikasih usia.
maka tidak ada alasan kita untuk lari dari laboratorium kehidupan ini. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Itu seorang peneliti. Gagal, jangan larikan diri, tapi hadapin. Kenapa gagal? Mungkin materi yang salah, atau informasinya yang salah, atau teknologinya yang tidak tepat guna, dan seterusnya, sehingga Anda akan mencapai kepada kesempurnaan. Ini yang harus menjadi sebuah nuansa pemikiran kita. Lalu bagaimana di dalam masa usia tua, seperti saya dan rekan-rekan mungkin yang sekarang menyimak tausiah saya ini, apakah kita juga masih tetap harus melakukan ujian-ujian di laboratorium kehidupan itu? Ya, materi yang bisa kita lakukan atau bahan-bahan yang kita bisa gali dan kita bisa expose dan kita bisa teliti, bahkan kita bisa membagi dengan sesama hasil-hasil penelitian kita selama ini. Sudah saatnya Anda adalah berbagi kepada orang lain. Yang pertama, coba Anda sampaikan, mengajar, berceramah tentang pengetahuan-pengetahuan Anda yang selama ini sudah Anda dapatkan. Ajak manusia, ajak teman Anda. Siapa tahu mereka belum pernah mendapatkan informasi itu. Saya pun begitu. Mengapa saya getol? Karena memang itu adalah seruan daripada Allah. Sampaikan Muhammad secara terang-terangan. Apa yang sampai kepada kamu itu, yaitu firman. Yang sampai kepada saya, firman Allah. Yang sampai kepada saya, pengetahuan. Yang sampai pada saya adalah pengalaman hidup. Yang sampai kepada saya, keterampilan selama saya puluhan tahun hidup di bumi ini. Ini disampaikan kepada orang secara terang-terangan, agar supaya orang lain bisa mendapatkan keberkahan dari pengalaman hidup Anda. Yang kedua, fisik Anda jangan dibiarkan lemah, maka Anda harus beraktivitas, berolahraga, bergerak, supaya sel-sel yang aus terjadi recovery. Paling tidak sel-sel yang masih ada itu menjadi kencang kembali. Yang ketiga, beraktivitas, bisa berkebun, beternak, mencangkul, dan sebagainya. Silakan saja sesuai dengan hobi Anda. Itu menjadi amal-amal laboratorium Anda. Anda masih berjalan di dalam lab kehidupan itu tadi. Yang berikutnya adalah bersilaturahim. Saya menyampaikan kepada Anda tausiah ini dalam rangka silaturahim, supaya saya itu tadi menjadi bagian Anda dan Anda menjadi bagian saya di dalam misi kebenaran ini tadi. Karena tempat Anda begitu jauhnya, sampai nama saya disampaikan, alamat saya disampaikan, telepon saya, HP saya disampaikan, dalam rangka saya ingin berkasih sayang, bersilaturahim Anda sebelum saya meninggalkan bumi ini. Berbagi tadi, apa yang kita punyai, apa yang kita dapatkan, mari, agar supaya orang lain itu juga bisa punya keterampilan, pengetahuan seperti yang kita punyai ini tadi. Orang tua, coba Anda banyak bertafakur dan beristighfar, khususnya pada waktu malam hari dalam kesendirian. Pada saat itulah Anda akan merasa berduaan-duaan dengan ilahinya. Pada saat Anda kesepian, di saat itulah Anda akan merasa dalam keramaian dengan Tuhannya. Coba ini dilakukan setiap saat, bukan karena
kewajiban, bukan mencari pahala, akan tetapi ini adalah kebutuhan dan peluang. Karena kita masih dikasih hidup untuk melakukan percobaan-percobaan di dalam laboratorium. Disitulah Anda akan bisa berkomunikasi dengan ilahinya. Karena kerohanian Anda semakin tajam. Bagi mereka yang masih kuat fisiknya, punya fasilitas, punya cukup materi, punya cukup teman, coba bertraveling, bertebaran. Sudah saya sampaikan, itu dalam rangka tadi, supaya Anda tidak jenuh ada di rumah, dan supaya Anda punya studi banding terhadap orang-orang lain, kelompok lain, bahwa Anda itu menjadi orang yang terpilih. Buktinya bisa berjalan ke negeri manapun. Sehingga dengan begitu Anda akan bersyukur. Anda sehat, bersyukur. Anda punya materi, bersyukur. Anda bisa datang ke negeri orang, bersyukur. Anda masih bisa bernapas, bersyukur. Sehingga Anda tidak akan dalam keadaan kesusahan hidup di dalam rumah yang sempit itu. Ternyata bumi Allah ini luas. Ya, coba pengalaman-pengalaman hidup. Kalau Anda punya hobi, belajar menulis sekecil apapun, sesempit apapun halaman tulisan Anda itu. Insya Allah itu ada gunanya. Sekarang mass media begitu terbukanya. Anda bisa menyampaikan lewat YouTube, Anda bisa melihat, menyampaikan lewat internet, dalam program-program yang lain, yang Anda harus punya keterampilan untuk itu. Dan yang terakhir, mari kita sempurnakan amal-amal yang sudah kita lakukan ini, agar supaya kita semakin berbobot. Sambil memohon kepada Allah dengan doa yang mudah-mudahan ini menjadi penutup dari tausiah saya ini. Rabbana atina min ladunka rahmatau wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami, berilah rahmat kepada saya, dari sisi kamu, dari sisimu, dan sempurnakanlah amal-amal yang aku lakukan, dan sempurnakanlah petunjuk kepada kami yang lebih lurus, yang lebih istiqomah dalam segala urusan kami, agar supaya kami mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kesejahteraan hidup dalam sisa hidup di bumi ini, dan insya Allah kami mendapatkan kesejahteraan hidup di akhirat kelak, dan kami dilindungi daripada murka-Mu yang menjauhkan kami, dan kami dilindungi daripada api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.